Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah kapal nelayan meledak dan terbakar di perairan Samudra Hindia. 1 nelayan tewas, 7 nelayan terluka bakar. Tim DVI Polda Jatim kembali mengidentifikasi 1 jenazah korban robohnya Pondok Pesantren Al-Kozini, Buduran, Sidoarjo. Sebuah pernikahan di Pacitan, pengantin pria yang usianya terpaut jauh dengan mempelai wanita memberikan mahar berupa cek senilai 3 miliar rupiah. Kita ke informasi pertama, sebuah kapal nelayan berpenumpang 26 orang meledak hingga terbakar di Samudra Hindia. Akibat insiden itu nelayan tewas sementara 7 nelayan terluka bakar serius. Kapal motor nelayan yang meledak dan terbakar bernama Lambung Anugrah Indah 18 asal Pekalongan, Jawa Tengah. Kapal berpenumpang 26 nelayan tersebut terbakar di Laut Lepas Samudra Hindia saat lego jangkar untuk beristirahat. Peristiwa tersebut sempat direkam oleh salah satu nelayan menggunakan kamera ponsel. Sejumlah nelayan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Menurut nelayan, api dan ledakan berasal dari kamar mesin kapal. Beruntung saat peristiwa terjadi, ada kapal nelayan lain bernama Victory Makmur yang lewat sehingga langsung memberikan pertolongan. Namun sejumlah nelayan di kapal Anugrah Indah 18 sempat terjebak kebakaran kapal tersebut. Akibatnya seorang nelayan bernama Kasudi 47 tahun, warga desa Ujung Negoro, Kecamatan Kademan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, meninggal dunia. Sementara 7 nelayan lainnya menderita luka bakar serius. Semua korban langsung dievakuasi dengan kapal nelayan Victory Makmur ke rumah sakit di Banyuwangi. Itu dalam kondisi kapal diam dan semua kru ABK lagi dalam kondisi istirahat. Itu jam tragedi kejadian jam 11 siang itu tahu-tahu di ruangan mesin di bawah lantai ruang tengah kapal itu tiba-tiba timbul asap dan percikan api sedikit. Nah, otomatis yang ABK semua 26 orang itu otomatis langsung mendekati ruangan mesin yang timbul asap membesar itu. Dalam hitungan detik setelah rekan kita 4-5 orang turun ke dalam ruangan mesin, tiba-tiba hitungan detik meledak secara spontan. Nah, timbullah 5 korban itu. Ketujuh korban luka hingga Sabtu siang masih menjalani perawatan di instalasi gawat darurat RSUD Blambangan, Banyuwangi. Sementara 17 anak buah kapal lain yang selamat dibawa pulang ke rumah masing-masing di Jawa Tengah oleh pihak perusahaan kapal. Insiden kebakaran kapal ini masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Taufik Fardiansa dan Sri Rama melaporkan dari Banyuwangi. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah kafe dan warung bakso di Situbondo Sabtu malam. Diduga api dari semak belukar yang dibakar kemudian menjalar ke warung. Dua bangunan warung di pinggir jalan desa Sumber Kolak, Kecamatan Panarukan, Situbondo, Sabtu malam terbakar. Angin yang bertiup kencang membuat api berkobar hebat dan melahap bangunan kafe dan warung bakso yang berada di sebelahnya. 2 regu damkar Pemkab Situbondo yang diterjunkan di lokasi berjibaku memadamkan api. Meski api akhirnya berhasil dipadamkan, namun 2 bangunan yang terbakar sudah terlanjur luluh lantak. Peristiwa kebakaran sendiri terjadi setelah 2 tempat usaha kuliner itu tutup dan ditinggalkan dalam kondisi kosong. Dugaan awal sumber api berasal dari semak belukar yang dibakar hingga api merembat ke kafe dan warung bakso. Pemilik warung berharap pihak berwenang melakukan penyelidikan terkait sumber api.
Terlebih kebakaran di lokasi usaha itu sudah terjadi yang ketiga kalinya dalam seminggu terakhir. Sebelumnya memang ibu pernah ya Seminggu menegur. yang lalu datang pemadam dan saya siram pakai selang biasa gitu. Ini kejadiannya jam berapa sih, Bu? Kurang tahu, saya ditelepon jam 10. Sudah kebakaran besar ya, Bu? Iya, sudah habis kayak gini. Harapannya gimana Bu bagi APH? Harapannya ya tolong diselidiki yang pihak berwajib, apa ini memang karena alam, apa karena ada yang bakar gitu. Tolong diselidiki karena kan kerugiannya juga banyak ini. Di dalam isinya kan. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kebakaran mengakibatkan kerugian materi hingga ratusan juta rupiah. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Situbondo.